Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadat Patuan Brayat yang pada hari ini kita akan melaksanakan bersama. Dan ibadah Patuan Brayat kali ini merupakan persiapan yang pertama untuk perjamuan kudus yang Tuhan undangkan bagi kita. Yang keempat, yaitu perjamuan kudus Advent. Oleh karena itu, mari bersama-sama dengan segala kerendahan hati, kita memulai ibadah pada saat ini. Kita mengambil saat teduh, menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita di hadirat tahta Tuhan. Kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan manusia dan kekal kasih setianya. Amin. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 66, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Di gunung dan di lurah. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Kita mohon supaya Allah sendiri berkarya. Supaya apa yang kita baca dan kita renungkan menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan inspirasi atas kebenaran hidup yang Tuhan beritakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami pada saat ini kami anak-anakmu menghampiri tahta-Mu. Kami mengucapkan syukur kami kepada Engkau karena Engkau telah menyertai dan memimpin hidup kami. Engkau juga telah menaungi kami dengan cinta kasih Kalmu dalam karya Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang memungkinkan kami untuk terus menjalani kehidupan ini dan hidup bersama dengan keluarga kami, hidup bersama dengan saudara-saudara kami, hidup bersama dengan masyarakat di mana Engkau menempatkan kami. Kami menghayati bahwa di tengah-tengah kehidupan ini, Engkau memberikan pesan tertentu bagi diri kami supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bersama dengan umat-Mu, dalam ibadah Patuan Brayat pada saat ini, kami menghayati Engkau adalah Allah yang senantiasa berfirman kepada kami. Karena firman-Mu itu menjadi terang atas jalan kami,
untuk kami menempuhnya, hidup di dalam kebenaran-Mu. Bersama dengan umat-Mu pula, pada saat ini kami mohon kepada Engkau ya Allah. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memimpin kami. Ketika kami akan baca dan merenungkan apa yang di firman-Mu, supaya kehidupan kami untuk selanjutnya hanya boleh seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, didasarkan pada apa yang Engkau wartakan. Karena kami ada dalam keterbatasan, kami mohon hikmat Tuhan dalam karya Roh Kudus. Supaya kami, sekalipun ada dalam keterbatasan ini, boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Terutama secara khusus ketika kami anak-anak-Mu ini Engkau beri kesempatan dan Engkau berikan kepada kami undangan untuk menerima perjamuan kudus-Mu di Minggu Advent. Tuhan yang menolong kami. Ajarilah kami, ya Allah, dengan segala kerendahan hati, menerima sabda-Mu itu sebagai sabda yang mengingatkan, menegur, meneguhkan, menghiburkan, dan menguatkan langkah hidup ini. Ampunkan dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam hidup kami, supaya dengan pengampunan Tuhan kami layak untuk menerima rahmat dan anugerah Tuhan. Kami mengucapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini, kita akan membuka dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yang dituliskan kepada kita semua sebagai berikut. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebuah kamera yang canggih pasti dapat menangkap sebuah objek detail. Terkecil pun akan dapat ditangkapnya dari jarak tertentu atau dari ketinggian tertentu. Bayangkanlah demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita memiliki sebuah kamera yang sangat canggih. Kemudian kita naik sebuah pesawat terbang. Dari pesawat, kita bisa mengamati dunia di bawah kita dengan kamera kita. Dengan cara pengambilan gambar yang baik, pasti kita akan dapat melihat dengan jelas sebuah pemandangan yang sangat luas
karena kita berada di atas ketinggian. Kita bisa melihat gunung-gunung, kita bisa melihat garis pantai, kita bisa melihat hutan yang menghijau, atau kita bisa melihat danau yang luas. Dan kalau kita fokuskan kamera kita kemudian pada titik tertentu, maka kita akan melihat secara detail apa yang menjadi pusat perhatian kita dengan kamera itu. Katakanlah kita bisa melihat seorang yang berada di bawah, jauh di bawah pesawat kita. Dan dengan kamera itu kita bisa melihat secara detail tangan, tubuh, bahkan wajah seorang yang sedang melihat pesawat yang berada di atas, di mana kita berada di ketinggian itu, dan orang itu mengamati pesawat yang sudah terbang dan kita mengamati orang itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Mari bayangkanlah demikian, saudara-saudara. Kita mula-mula melihat panorama yang terhampar luas di depan kita. Kemudian kita bergerak semakin mendekati objek tertentu, objek yang terkecil. Dan kemudian kita fokus pada objek itu. Supaya pada akhirnya kita melihat secara detail objek itu. Penulis Injil Lukas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, nampaknya menempatkan cerita Yesus, nampaknya menempatkan cerita kelahiran Yesus itu bisa dibandingkan dengan situasi pengambilan gambar yang saya ungkapkan di depan. Lukas itu menuliskan kisahnya seolah-olah ia sedang mengamati dengan sebuah kamera, sebuah hamparan yang luas, dan kemudian setelah itu ia kembali mengamati bukan sesuatu yang luas, tapi fokus pada satu titik tertentu, pada hal yang kecil dan detail. Inilah yang nampaknya ada di dalam Injil Lukas ketika ia memberitakan kelahiran Yesus. Kalau kita perhatikan bacaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari bersama-sama kita perhatikan kembali. Pertama-tama di situ Lukas melukiskan ceritanya dengan unsur-unsur yang besar lebih dulu. Jadi unsur-unsur yang dominan, unsur-unsur yang besar itu diceritakan oleh Lukas. Ia berbicara tentang gambaran politik pada saat itu. Ia berbicara tentang Kaisar Agustus. Ia berbicara tentang Kaisar Roma yang pada saat itu sedang mengadakan sensus penduduk. Lalu setelah itu, Lukas bergerak memberikan gambaran tentang gubernur Syria. Dalam lingkup yang lebih kecil, gubernur Syria yang pada saat itu sesungguhnya menjadi penguasa wilayah orang-orang Yahudi. Setelah itu apa? Setelah itu kemudian Lukas memberikan gambaran bagaimana orang-orang banyak yang mendengar bahwa ada perintah dari gubernur itu untuk apa? Untuk mendaftarkan dirinya. Kemudian banyak orang berbondong-bondong mendaftarkan dirinya di kota mereka masing-masing. Setelah itu apa? Setelah itu kemudian Lukas bercerita tentang Yusuf dan Maria. Dan di dalamnya adalah juga Yesus yang dilahirkan di Bethlehem, yang dilahirkan di Palungan.
Inilah yang saya katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bahwa gambaran yang disampaikan oleh Lukas tentang cerita Yesus yang dilahirkan itu, ia mengambil konteks yang luas, kemudian menyempit dan akhirnya fokus pada Yesus yang dilahirkan di kandang itu. Ini adalah sebuah detail yang kecil. Mungkin pada saat itu diabaikan atau dilupakan banyak orang. Tapi justru itulah yang sesungguhnya menjadi pusat segala sesuatu yang hendak dilukiskan oleh Lukas. Sebuah kejadian yang kecil, yang tidak terlihat di antara kejadian-kejadian yang besar. Segala kejadian yang melingkupi 3 orang itu, saudara-saudara. Yusuf, Maria, dan Yesus. Seperti gejolak politik yang ada di Roma, di Bethlehem. Orang-orang dalam jumlah besar yang berbondong-bondong mendaftarkan dirinya. Suasana kehidupan yang ada di Bethlehem. Atau mungkin juga yang ada di Yerusalem. Seolah-olah itu ditempatkan sebagai ornamen saja. Untuk apa? Untuk kelahiran Yesus. Sebuah peristiwa yang tak terperhatikan oleh banyak orang. Inilah saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, yang menjadi sangat khas dalam tulisan penulis Injil Lukas. Ia menempatkan seorang bocah di tengah-tengah segala sesuatu yang besar. Karena bocah ini memberi warna sama sekali berbeda atas orang-orang yang berkuasa, atas orang-orang yang memiliki kedudukan. Seolah-olah ingin menempatkan bahwa orang-orang yang memiliki kuasa, orang-orang yang memiliki kedudukan itu adalah orang-orang yang dangkal. Dan menempatkan mereka pada posisi bahwa kekuasaan itu hanya sebuah paksaan. Kekuasaan itu pada intinya memaksa orang. Dengan ditempatkannya seorang anak kecil yang masih bayi di tengah-tengah kekuasaan yang besar itu, saudara-saudara. Nampaknya Lukas ingin menyampaikan bahwa kekuatan dan kekuasaan itu dipersempit maknanya. Kekuasaan dan kekuatan itu hanya tinggal kekerasan dan kekejaman belaka. Lukas mau menunjukkan saudara-saudara bahwa kekuatan dan kekuasaan manusia terletak pada kesederhanaannya dalam ketidakberdayaan seorang anak kecil yang berada di tengah-tengah situasi kehidupan atau di tengah sesuatu yang besar yang telah ia lukiskan. Seorang anak kecil yang tidak berdaya, yang disebut oleh para malaikat pada saat itu, saudara-saudara, ia adalah Kristus Sang Juru Selamat. Dialah bayi yang dibungkus dengan lampin, lahir dalam keadaan memprihatinkan. Dan tampaknya, saudara-saudara, semua mata itu tidak tertuju kepada yang kecil itu. Tapi semua mata, semua perhatian justru tertuju pada yang besar. Justru tertuju pada yang besar. Kelahiran Yesus di dalam palungan, saudara-saudara, itu menegaskan yang fokus dan memperhatikan dia yang tidak diperhatikan oleh orang lain, oleh kebanyakan orang. Dialah yang akan berjumpa dengan dia dan mendapatkan kesukacitaan, kegembiraan. Seperti juga yang dialami oleh para gembala, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat selanjutnya, dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20 di sana diceritakan tentang para gembala.
Mereka adalah orang-orang kecil yang justru pada akhirnya mereka memperhatikan yang tak terperhatikan oleh banyak orang ini. Mereka yang kemudian mencari Yesus dan menemukan bahwa Yesus itu ada di kandang. Mereka kemudian pulang ke negeri mereka setelah mencari Yesus dan menemukannya itu. Mereka mendapatkan kesukacitaan dan kegembiraan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Tampaknya, sekali lagi tampaknya, Lukas menuliskan Injilnya dengan melihat cara murid-murid Yesus itu mengikuti jejak Yesus. Kita tahu saudara-saudara, murid-murid Yesus itu adalah kelompok kecil. Di tengah-tengah dunia yang besar dan kuat. Murid-murid Yesus itu adalah minoritas. Tidak memiliki kekuatan apa-apa. Murid-murid Yesus itu adalah kelompok kecil yang tidak menarik untuk diperhatikan, saudara-saudara. Namun ingatlah, orang-orang ini yang disebut dengan garam dunia. Atau dalam bahasa lebih mengenanya sering dikatakan garam dunia itu sebagai jiwa dunia. Dalam detail inilah saudara-saudara kita melihat bahwa kekuasaan yang besar itu tidak menghasilkan kebaikan. Tapi justru kebaikan itu ditunjukkan dan diwujudkan oleh orang-orang kecil, murid-murid Yesus yang berkarya demi Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mulai minggu-minggu Advent. Fokus minggu Advent sesungguhnya adalah menyongsong Dia yang datang. Menyongsong Yesus yang datang. Memang saudara-saudara, Tuhan itu bisa datang dengan segala kebesarannya. Tuhan bisa datang dengan segala kemuliaan dan keagungannya. Tetapi melalui cerita Lukas yang menjadi bacaan kita pada hari ini, kita diingatkan saudara-saudara, supaya kita berani mempercayai bahwa yang kecil, sekali lagi, kita diingatkan supaya kita berani mempercayai bahwa yang kecil, yang tak terperhatikan di dunia pun, bisa menjadi sarana bagi Allah untuk menyatakan dirinya dan kedatangannya. Memang banyak orang yang menjadi kecewa dan tak memperhatikan yang kecil ini. Seperti Herodes atau seperti kebanyakan orang yang lain. Tapi sekali lagi, mereka yang mengerti dan mengetahui dan kemudian menemui, sungguh akan menemukan sukacita seperti yang dialami oleh para gembala. Nah, masuki minggu-minggu Advent ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga akan menerima undangan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus pada masa Advent atau perjamuan kudus Advent. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan undangan itu, mari kita mempersiapkan diri. Bagaimana kita mempersiapkan diri, saudara-saudara? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri dan mari kita melihat diri kita sendiri. Kemanakah sesungguhnya hati kita? Kemanakah sesungguhnya perhatian kita tertuju untuk menyongsong Dia? Pada hal yang besar atau pada hal yang kecil? Pada orang-orang besar atau pada orang-orang kecil? Sesungguhnya inilah pertanyaan yang
bisa kita ungkapkan pada diri kita masing-masing. Karena ini juga akan menentukan kita, siapakah sungguhnya kita. Sikap kita akan menentukan. Hati kita akan menentukan siapa yang kita songsong. Ingatlah saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah bersabda dalam kesaksian Injil Matius pasal 25, ayat 35 dan ayat 36 dituliskan begini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah yang disampaikan Tuhan Yesus. Yang kehadirannya itu sering tak terduga. Dikatakan dengan jelas dalam kesaksian ini, ketika aku lapar. Tuhan yang lapar, begitu yang dalam bahasa sederhana kita boleh mengatakan. Mewujud dalam diri orang-orang yang lapar, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang haus, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Adakah itu menjadi perhatian kita? Atau tidak? Kemana hati kita tertuju untuk menyongsong Dia yang datang? Kepada hal yang besar? Apa pada hal yang kecil? Oleh karena itu berbahagialah jika kita dan hati kita tertuju pada hal yang kecil, yang sering tak terperhatikan, yang kita percaya bahwa disitulah sesungguhnya Tuhan hadir. Tapi seandainya tidak, saudara-saudara, seandainya mata kita hanya tertuju pada hal yang besar, yang sesungguhnya itu kemudian mengecewakan kita, ingatlah, masih ada waktu bagi kita untuk berbalik dan melihat keberadaan Allah dalam perkara-perkara yang kecil. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita terus belajar untuk melihat kecenderungan hati, jiwa, dan pikiran kita dalam menyongsong Dia yang hadir. Dia hadir dalam sosok yang sering tak terperhatikan. Ingatlah itu, sadari itu, dan berusahalah untuk menangkap sosok Allah yang sering sekali kehadirannya justru tak terperhatikan oleh dunia. Itulah cara kita untuk mempersiapkan diri menyongsong kehadirannya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama dengan satu tekad, kita belajar untuk mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada-Nya. Kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 178 bait 1 dan bait yang kedua. Karena kasih-Nya padaku.
Mari kita bersama-sama mengangkat doa syafaat kita. Kita kembali hampiri tahta Tuhan, mengungkapkan doa kita, permohonan kita kepada-Nya. Bapa kami yang di sorga, kembali pada saat ini kami anak-anak menghampiri tahta-Mu. Kami ucapkan syukur kepada Engkau karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami membangun ibadah kami, dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami sebagai satu keluarga. Bahkan Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan apa yang menjadi suara-Mu. Kami percaya bahwa apa yang Engkau beritakan bagi kami pada saat ini adalah ungkapan kata hati-Mu, ya Allah. Supaya dengan apa yang boleh kami dengar, kami belajar untuk menerima dan menyongsong kehadiran Tuhan Sang Penyelamat kami. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami boleh belajar untuk melihat kemanakah sesungguhnya kecenderungan hati kami untuk menyongsong Engkau. Kepada hal yang besar atau kepada hal yang kecil. Karena sungguhnya ketika Engkau menghampiri dunia ini, Engkau datang bukan dengan segala kebesaran-Mu, ya Allah, di dalam Tuhan Yesus. Engkau datang melalui peristiwa yang sangat manusiawi, yang sering tak terperhatikan oleh orang lain. Tetapi sungguhnya Engkau tetap hadir, dan Engkau menyatakan penyelamatan-Mu dalam karya Tuhan Yesus. Ajarilah kami, ya Allah, supaya kami tetap boleh menunjukkan hati dan pikiran kami kepada kebenaran. Bukan kepada hal yang besar, tapi hal yang kecil yang sungguhnya di situ Engkau menyatakan kehadiran-Mu. Menyongsong perjamuan kudus yang Engkau undangkan bagi kami, ya Allah. Terus doronglah diri kami masing-masing untuk berani melihat kecenderungan hati, pikiran, dan jiwa kami dalam menyongsong Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami bukan hanya menjadi pendengar dan pewarta, tapi biarkanlah kami menjadi pelaku atas firman-Mu itu. Perkenankan pula, pada saat ini kami dengan segala ungkapan syukur memberikan persembahan kepada Engkau. Apa yang kami berikan kepada Engkau, ya Allah, melalui persembahan ini sesungguhnya tak sebanding dengan berkat-Mu yang begitu besar atas kami. Tapi inilah kami anak-anak-Mu, yang dalam segala keterbatasan diri kami belajar untuk memberikan kembali kepada Engkau. Berkatilah. Biarkanlah dengan berkat-Mu itu, apa yang boleh kami kumpulkan akan dicerna bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan pelayanan yang ada di jemaat Tuhan. Setiap pribadi yang telah belajar untuk memberikan persembahan, Tuhan juga yang akan menopang dan berkati hidupnya. Bahkan Tuhan juga yang akan mampukan setiap orang untuk mempersembahkan hidup dan kehidupannya demi kemuliaan nama Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, berkatilah seluruh umat-Mu. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam kesehariannya. Engkau menopangnya kalau saudara-saudara kami, umat-Mu ini ada dalam persoalan dan pergumulan secara ekonomi. Supaya hanya karena kasih karunia, setiap orang akan boleh mengatakan cukup berkat Tuhan, bahkan berkelimpahan. Berkati setiap usaha yang dilakukan oleh jemaat-Mu, ya Allah, supaya melalui setiap pekerjaan itu, setiap orang akan beroleh berkat Tuhan. Saudara kami yang pada saat ini ada dalam pergumulan, ada dalam sakit, Tuhan yang akan menopang dan menyembuhkan. Mereka yang ada dalam kedukaan, Tuhan yang akan berikan penghiburan dan topangan. Mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan yang juga akan berikan pengharapan. Mereka yang ada dalam kegelapan hati, Tuhan juga yang akan berikan jalan terang. Mereka yang ada dalam belenggu kegelapan dan kuasa-kuasa roh yang lain di luar kuasa Tuhan, Tuhan yang akan berikan kemerdekaan. Supaya setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu boleh terselesaikan. Bukan karena kuat manusiawi, tapi karena kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan. Bapa di sorga,
kami juga berdoa untuk kehidupan pelayanan di Jemaat Tuhan GKJ Malang ini. Tuhan yang akan menggerakkan setiap hati siapapun itu untuk belajar dan terus belajar, memberikan yang terbaik bagi pelayanan yang Tuhan sediakan di Jemaat Tuhan. Sekali lagi Allah, kami mohon kepada Engkau supaya Engkau menyiapkan diri kami untuk menyongsong perjamuan kudus yang Engkau undangkan bagi kami. Supaya kami sungguh-sungguh boleh menghayati akan kehadiran Tuhan yang nyata, jelas, menguatkan, menopang, dan menyelamatkan hidup kami. Perkenankan kami berdoa untuk pandemi COVID yang sampai saat ini belum usai. Mohon Tuhan yang terus campur tangan, memampukan setiap orang yang menjadi bagian dari dunia ini, penghuni dunia ini, untuk belajar memberikan yang terbaik, menjaga supaya pada akhirnya pandemi ini boleh berakhir hanya karena semua upaya yang dilakukan oleh semua penduduk dunia ini dengan segala kesadaran dan ketulusan. Lebih dari itu, hanya karena kuasa-Mu yang memungkinkan pandemi ini akan kembali boleh berlalu. Bapa, perkenankan pada saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang menopang dan Engkau yang memimpin. Berkati para pemimpin negeri kami. Mampukan mereka untuk hidup bijaksana dan adil. Dan biarlah itu menjadi sarana bagi kami, umat-Mu ini, untuk beroleh damai dan sejahtera-Mu. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami memohon kepada Engkau, lindungilah kami dan jagailah kami. Arahkanlah diri kami dan hati kami hanya tertuju kepada Allah yang hidup. Sehingga hidup kami akan senantiasa ada dalam dekapan tangan kasih Tuhan dan berkenan di hadapan tahta Tuhan. Kami mengungkapkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri ibadah kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 85 bait yang ke-7. Tak usah cari jalan. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan. Damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, beserta dengan kita semua saat ini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah kita pada saat ini boleh kita akhiri, biarkan menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mempersiapkan diri menyongsong perjamuan kudus yang Tuhan undangkan bagi kita. Terima kasih.